Oke, sekarang kita coba manage database melalui SQL Developer. Kita login sebagai sys atau system. Setelah itu kita ke database Oracle 19c atau tergantung nama koneksinya yang kita waktu itu telah buat. Lalu kita ke view DBA, kita buat tempat atau view untuk DBA ya. Jadi dari tool ke view, ke klik DBA, dan di situ DBA lalu kita add. Kita di DBA dan udah ada. Di DBA tab ini kita bisa lihat database configuration, untuk lihat database status, data pump, dan bisa lihat lain-lainnya. Ini contohnya kita bisa lihat initialization parameter, atau kita bisa lihat parameter-parameter apa yang udah dijalankan atau di-install di database kita. Itu memang secara otomatis ya waktu kita nginstall database. Kemudian kita bisa lihat juga current database property seperti apa. Lalu kita bisa juga restore point. Di situ restore point adalah recovery area, dan kita lihat service-service apa yang running. Kemudian kita juga bisa lihat feature-feature di database yang sudah terinstall secara otomatis pada saat kita install database. Kemudian kita juga bisa lihat database status. Di sini database status. Kita harus masukin kembali user sys kita dan password sys. Di sini kita bisa lihat kondisi database secara real time ya. Akan tetapi kita tidak sangat disarankan tidak memakai view dari sini, karena ini akan butuh memori yang cukup besar. Kalau memang laptop atau desktop kita tidak cukup memorinya, sebaiknya kita tidak mengaktifkan feature ini. Maksudnya kita sebaiknya ditutup saja tab ini. Tapi kalau untuk sekedar lihat-lihat saja nggak apa-apa. Tapi kalau untuk production atau untuk kita benar-benar view atau monitoring secara long term atau di waktu yang lama, sebaiknya jangan. Kecuali memori kita sudah cukup ya. Sini kita bisa juga lihat snapshot. Snapshot itu semacam image database kita. Kita bisa lihat ISA report viewer. ISA itu automatic session history. Jadi active session history. Jadi session apa yang aktif sebelumnya gitu. Kita bisa lihat dari ISA report viewer. Kita bisa pilih tanggal berapa yang akan kita lihat, terus actionnya apa yang kita akan lihat itu dari ISA. Di selanjutnya kita juga bisa lihat AWR. Kita bisa create AWR dari tanggal berapa, jam berapa, yang untuk lihat performance dari database. Mengenai AWR nanti akan dijelaskan lebih lanjut di tutorial selanjutnya, yaitu di intermediate level atau di advanced level dari database tutorial ya. Ini juga dari Erman Backup kita bisa lihat melalui SQL Developer. Kemudian yang terpenting adalah dari SQL Developer untuk
manage atau admin database adalah tab DBA dan kita ke storage. Jadi di sini dari storage ini kita bisa manage archive log. Jadi kebetulan karena kita baru mengaktifkan archive log sehingga belum ada filenya. Archive log itu berguna untuk pada saat kita backup secara online ya. Di sini kita bisa lihat juga data file dari SQL Developer. Di tutorial sebelumnya ya melalui SQL Plus kita juga bisa melihat atau memanage data file atau table space, dan di SQL Developer mungkin bisa lebih terlihat lagi karena memang secara GUI graphical user interface kita bisa lihat rollback segment apa aja. Selanjutnya di table space kita bisa lihat table space di database yang telah kita install apa aja. Di sini udah ada 5 table space, user, undo table space, temp dan lain-lain. Sekarang kalau coba kita manage atau admin table space user, jadi table user, objek-objek yang ada di table user apa aja. Ini ada utilisasi dari table space user. Kalau kita ingin create DDL-nya, itu DDL-nya bisa juga. Atau kalau kita ingin menambahkan data file atau resize data file, kita bisa dari sini secara GUI ya. Yang penting tinggal klik aja. Size-nya kita rubah menjadi 10 MB. Nah itu nanti begitu kita refresh harusnya size-nya berubah dari 5 MB menjadi 10 MB. Saat ini masih 5 sebelum karena memang belum kita refresh. Setelah kita refresh nanti akan menjadi 10, yaitu 10 MB sekarang. Sekilas memang lebih simple ya kalau kita pakai SQL Developer karena memang menunya terlihat secara graphical atau graphical user interface sehingga sangat memudahkan untuk pemula di database untuk memanage atau mengadmin database melalui SQL Developer. Di sini kita coba nambah data file ya, add data file. Data filenya kita namakan user 02 karena sebelumnya adalah sudah ada satu data file user01.dbf. Jadi sebisa mungkin penamaan dari data file itu harus seragam ya. 01, 02, 03 dan misalnya user 01 dan selanjutnya user 02, user 03 gitu. Jadi biar penamaan biar rapih dan mudah untuk memanagenya. Selanjutnya kita buat user 02.dbf dengan size 100 MB di lokasi yang sama. Di sini kita juga bisa meng-create-nya dengan menjalankan komen karena otomatis kita bisa dari graphical user interface atau bisa melalui komen yang diberikan kita dengan menjalankannya di SQL worksheet. Kalau kita refresh sekarang database data file sudah ada 2, itu dari yang 100 MB itu data file yang kita buat sebelumnya. Atau kita mau buat manual, bukan manual, semi manual melalui SQL editor. Kita tinggal merubah saja nama
data filenya jadi user 03.dbf, terus size-nya 50 mega. Kita run, udah tercreate. Kalau kita refresh sekarang data filenya sudah ada 3 ya. Kita juga bisa dari SQL editor kita cek data filenya sudah ada berapa saat ini. Oh, ini kelebihan S, benar harusnya tidak pakai huruf S. SQL di sini sudah terlihat kalau user ada 3, user 01, yang user 02 dan user 03. Sebelumnya hanya ada 1 yaitu user 01.dbf. Ini instant viewer yang sebelumnya kita klik. Sebenarnya ini cukup powerful ya, kita bisa melihat database secara real time. Tapi karena keterbatasan memori dan dia makan memori yang cukup besar, maka sebaiknya kita tidak gunakan atau kita close saja. Kecuali kalau memang memori kita mencukupi, boleh kita memakai instant viewer untuk real time monitoring. Selanjutnya saya sudah buat beberapa query yang akan kita gunakan untuk practical DML dan DDL. Jadi DDL itu data definition language atau yang berhubungan dengan create, drop, alter, grant, revoke data. Sedangkan kalau DML berhubungan dengan insert, update, delete, dan select, insert, update, dan delete untuk empat komen tersebut. Saya sudah buat beberapa script ya, walaupun scriptnya belum saya coba pada saat tutorial ini. Sekaligus scriptnya akan kita coba apakah sintaksnya sudah benar atau belum. Karena biasanya kita masih ada salah. Kalau kita buat manual, kadang-kadang kita ada salah, harusnya koma menjadi double koma, harusnya tidak pakai koma, kita pakai koma. Jadi kita ngeceknya melalui SQL editor ini. Kita sudah create user Abdul di situ dengan password Abdul 1234567. Kita grant connect resource to Abdul. Grant connect itu agar user tersebut bisa connect ke database, dan resource maksudnya agar si user yang kita create itu bisa menggunakan resource yang ada di database. Kalau kita ingin membuat user dengan password yang ada kombinasi huruf-huruf seperti pentung, terus ada tanda @ atau tanda buffer, maka kita harus menggunakan double quote ya, double quote di password tersebut. Kalau tidak, dia tidak bisa tercreate an error. Sama untuk user yang kita buat, kita grant connect dan resource agar user tersebut bisa connect dan menggunakan resource yang ada di database. Selanjutnya kita buat create user test drop yang akan kita gunakan untuk test drop user ya, atau drop skema. Di dalam Oracle, user sama dengan skema ya, maka antara kita kadang-kadang dipanggil skema boleh, user pun boleh. Kita grant connect resource. Sekarang kita coba drop user test underscore drop. Ini ada DDL, komen DDL untuk drop. So, kita lihat user tersebut sudah terdrop. Berikutnya sekarang kita akan menjalankan beberapa komen yang berhubungan dengan DML ya, data manipulation language, atau kebanyakan select, insert, update, delete ya. Pertama kita create table dulu. Create table adalah DDL karena create ya, yang berhubungan dengan physical database. Biasanya DDL itu berhubungan dengan physical database.
Sedangkan kalau DML berhubungan dengan logical database. Kita akan setelah user table Abdul, ownernya Abdul, nama tabelnya EMP yang telah kita buat, jadi kita akan cek melalui SQL developer. Tabel EMP yang telah kita buat di skema Abdul sudah tercreate, akan tapi belum ada datanya ya. Dan berikutnya kita akan memasukkan beberapa data. Nah ini baru kalau insert, dia kategorinya DML, data manipulation language, jadi yang berhubungan dengan logical data, biasanya insert, update, delete, dan select di DML ya. Ini script yang saya buat kebetulan memakai double quote ya. Seharusnya kalau untuk insert, untuk karakter atau char itu harus dengan single quote ya, sehingga error kalau memang ada double quote itu error. Pada saat kita insert ternyata user Abdul belum di grant untuk memakai table space user ya. Jadi kita harus kasih kuota ke user Abdul untuk bisa memakai table space user. Jadi alter user Abdul kuota unlimited on user itu nama table space-nya. Jadi nah itu sekarang kita lihat user Abdul sudah berhasil di grant kuota unlimited di table space user. Selanjutnya kita akan coba insert satu row ya, insert sudah bisa insert satu row. Ini juga untuk di record atau row kedua coba kita insert lagi, tapi kebetulan kita harus pakai single quote ya, bukan double quote. Kecuali kalau untuk password, pada saat create password kita harus double quote, sedangkan pada saat insert karakter sama varchar itu harus di-update oleh single quote ya. Ya kita ganti dulu double quote ke single quote agar bisa insert ke table EMP. Ownernya adalah user Abdul atau skema Abdul. Kita lihat yang kedua masih gagal insert ke database karena memang ada double quote ya, harus single quote. Sekarang sudah bisa insert ke database, dan kalau insert itu kita harus commit secara manual ya. Jadi kalau selama kita belum commit, data tersebut belum masuk ke baru masuk di memori saja tapi belum masuk ke physical database. Kalau memang kita lupa commit, pada saat database di restart, data tersebut akan hilang gitu. Sedangkan kalau sudah commit, data tersebut akan tetap ada di database atau physical database. Sekarang kita coba untuk update juga termasuk DML ya, karena dia mengupdate. Di sini address invalid identifier. Itu kenapa? Karena harusnya adalah nama kolom tersebut, nama field atau kolomnya bukan address tetapi EMP_address. Nah jadi kita harus menambahkan EMP_address ya. Sehingga pada saat tadi kita coba update, database menolak ya, karena tidak ditemukan field atau kolom address. Jadi kolom yang benar adalah EMP_address. Setelah kita ganti, berhasil satu row ke update. Sama pada update juga perlu commit. Atau kalau kita mau rollback pun bisa. Tapi kalau mau commit berarti datanya udah di commit.
commit complete ya berarti data udah di commit, udah secure di insert ke database. Kemudian sekarang kita coba delete satu record berhasil yang employee ID-nya 1111 sudah terhapus, tapi ini kalau kita mau balikin bisa juga sebelum kita commit. Jangan sampai kita commit dulu. Jadi sebelum kita commit, kalau kita memang ada perubahan atau kita ragu, kita balik dulu aja, rollback, kita klik rollback. Data tersebut akan kembali lagi rollback. Nah ini kita rollback komplit ya, berarti kita rollback. Nah datanya balik lagi, tadinya udah dihapus, dia kembali lagi datanya. Oke, selanjutnya coba kita create role ya. Role itu semacam grup ya. Jadi kalau kita buat sebuah role, maka user-user bisa kita masukkan ke dalam role tersebut. Jadi kita create role namanya select only, lalu kita grant user Joni ke role tersebut gitu. Jadi kalau untuk manage atau admin user-user yang banyak sekali, sangat disarankan untuk memakai role ya, karena untuk lebih mudah kita memanage dan mengatur user-user di dalam sebuah grup atau role. Grant juga sudah berhasil, grant sukses, kita lihat kan. Kemudian kita coba revoke role yang telah kita grant kepada user tersebut. Itu masih error karena bukannya revoke tapi revoke ya, pakai K ya. Revoke. Itu revoke succeed, berarti kita revoke atau kita mencabut kembali role yang telah kita grant, kita berikan ke user tersebut. Sudah berhasil di revoke, sudah berhasil dicabut, sudah dihilangkan. Coba kita grant select only to user Joni, jadi grant select only to Joni. Jadi yang kita grant ini role-nya ya, bukan table apa ya namanya, table-nya gitu, bukan, tapi akan tetapi ke role-nya. Kalau ke table-nya jadi grant select on table apa gitu. Kalau ini grant ke select only ada nama role. Di sini juga kita coba grant select di table EMP ke select only, ke role select only. Jadi grant select di table EMP dengan ke role select only, itu namanya. Jadi grant succeed. Sintaksnya seperti itu ya. Jadi grant apa, udah gitu nama tablenya apa, baru kita ke role-nya apa. Kemudian selanjutnya kita bisa melihat atau ngecek role atau privilege yang telah kita berikan ke user Joni tersebut. Kita lihat jadi DBA tab privilege, jadi DBA underscore tab underscore privilege adalah untuk melihat table privilege yang telah kita berikan ke user-user. Kalau kita lihat jalankan ini select ke
DBA tab flips, kita akan lihat di table name EMP sudah ada di grantee select only grantee-nya kepada select only. Grantee itu user ya, grantee ke select only. Select itu sebenarnya role bukannya user gitu. Jadi grantee-nya ke select only role select only di nama tabelnya EMP gitu. Kalau kita lihat ke select from table DBA underscore roles, kita lihat where role-nya sama dengan select only. Kita akan lihat di situ sudah ada tuh, oke, role-nya select only udah ada di role. Jadi di DBA underscore role yaitu tempat tersimpan atau menyimpan role itu udah ada ya. Have a nice day. Thank you.